Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Hafid ya di channel SD Ucat. Alhamdulillah hari ini menyapa dulur-dulur semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya ya, dilancarkan segala rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan buat dulur-dulur yang lagi sakit ya, dimanapun berada ya, mudah-mudahan diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Oke, dalam kesempatan kali ini jadi saya ingin membicarakan tentang masalah ngaji dari Gus Idam ya. Jadi kemarin saya lihat di komentar itu juga banyak banget ya. Jadi menjadi pergunjingan ya tarif ngajinya Gus Idam ya. Sampai kemarin Gus Idam sendiri juga sebenarnya dari dulu sebenarnya Gus Idam itu sudah menyatakan, sudah menyampaikan bahwa Gus Idam itu tidak mematok tarif ya. Tapi namanya orang tetap aja ya, namanya. Tapi kan suara di luar itu kan banyak yang ada yang menyatakan bahwa tim hadroh sama entertainnya Sabilul Taubah dan sama Gus Idam itu adalah satu paket. Sebenarnya enggak seperti itu gitu loh ya. Jadi ini tujuannya apa sih? Biar teman-teman atau para jamaah yang mau mengundang itu tuh tahu gitu loh. Jadi tidak asal dari desas-desus saja gitu. Jadi banyak para di luaran sana yang menganggap misalkan ada yang sampai dengar tarifnya Gus Idam itu 30 juta, 40 juta, ada yang bisa sampai 80 juta, sampai seperti itu. Masya Allah. Sebenarnya ini sudah lama ya, beliau Gus Idam itu menyatakan ini sudah lama, tapi ini tetap aja masih menjadi bahan perdebatan gitu ya. Makanya di sini saya ingin menyampaikan bahwa sampai detik ini ya, sampai saat ini Gus Idam itu tidak memasang tarif ya, tidak memasang tarif untuk jadwal manggung atau jadwal ngaji, bukan jadwal manggung itu orkes ya, jadwal ngaji. Cuman ya, tapi ya sebenarnya itu ya memang wajar-wajar saja sebenarnya ya. Tapi semua kiai ya, semua kiai atau ustadz atau gus siapapun yang diundang itu pasti dikasih yang namanya amplop, itu pasti ya. Cuma untuk besaran nilainya itu tidak tahu ya, kalau yang lainnya itu tidak tahu kalau satu paket ini berapa. Cuma untuk beliau Gus Idam untuk ngajinya tidak memasang tarif. Tapi tidak tahu kalau untuk ustadz ataupun kiai yang lain kita kan tidak tahu ya, kita tidak bahas yang lainnya ya. Tapi sebenarnya itu kan ya memang sudah wajar ya kita mengundang, jangankan untuk acara sekelas Gus Idam ya, di Blitar sini aja ya, itu yang khutbah Jumat ya, khutbah Jumat itu aja dikasih amplop. Di Masjid Agung sini itu ya, yang khutbah Jumat ataupun di Masjid Juhada di sini ada itu untuk khutbah itu dikasih uang di kota-kota itu, bukan di sini saja ya, di kota-kota itu aja dikasih ya. Apalagi ini yang misalkan Gus Idam itu diundang sampai ke Jawa Tengah, sampai ke sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Kalimantan kayak apa, itu kan ya wajar-wajar saja kan, dihitung dari waktunya juga, dari capeknya kan, seperti itu ya. Jadi ini seharusnya bisa menjadikan sesuatu hal yang wajar gitu loh, bukan ini terus wah enak dadi kiai mek ngomong tok ngene-ngene bayarane lha enak wis dadi kiai kan, gitu logis. Jadi itu memang itu sudah wajar dan itu ya memang seharusnya. Dan hebatnya lagi Gus Idam itu sampai saat ini tidak menarik gitu loh. Jadi mau dikasih berapa ya wis Pak. Jadi panitia itu bisa ngira-ngira sendiri gitu ya. Karena memang tidak pasang tarif, jadi harus ngira-ngira dewe enek danane kas piro. Cuma kan beliau sendiri sudah mengatakan bahwa
jadwal ini penuh sampai 2025 gitu ya. Iya kan 2025 kan sampai penuh sampai 2025 lah. Kalau ada nanti yang pengen ada ngomengkel ngoyo sebelum itu nanti ada ya akhirnya banyak juga yang akhirnya kemarin Gus Idam sendiri menyatakan akhirnya kena calo ya kan, lewat ini akhirnya calonnya sing dikasih terus tak itu yang nanti akhirnya menimbulkan ya bismillah menimbulkan fitnah atau ya kena calo intinya seperti itulah. Nah, itu yang akhirnya nanti akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik, yang tidak seharusnya terjadi, itu paling terjadi gitu ya. Itu aja yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Jadi kalau mau tim Hadroh itu ada manajer adminnya sendiri ya, lalu tim entertainnya juga ada sendiri gitu. Jadi sendiri-sendiri gitu, jadi tidak terus dijadikan satu paket segini. Kalau memang cuma mau ngundang Gus Idam tok ya monggo, kan seperti itu, nggak harus satu paket gitu kan, enggak. Jadi nggak ada yang maketkan, itu kan orang-orang sendiri gitu loh, orang-orang sendiri. Jadi seperti itu. Dari pihak beliau sendiri itu tidak pernah memasang target seperti ini harus berapa, misalkan 50 juta Gus Idam. Gus Idam sendiri sampai menyatakan bahwa 1 juta apa nak sugih dadak lah, itu seperti itu. Sampai Gus Idam itu menyatakan seperti itu gitu loh. Meskipun kalau ada yang mengasih 100 itu juga ya nggak apa-apa, itu haknya panitia ataupun misalkan diundang secara pribadi mengasih sendiri, ya itu ya enggak masalah, ya sah-sah saja. Gus Idam juga enggak minta dikasih ya kan. Intinya seperti itu. Jadi biar ini tidak menjadi bahan pergunjingan, bahan perdebatan di luar yang akhirnya merugikan salah satu pihak gitu kan. Pasti yang menjadi yang menjadi korban, yang disudutkan pasti beliau ya kan, pasti disudutkan, seakan-akan beliau itu menjual agama ya kan, dengan memasang tarif berapa, memasang tarif 30, 40, seakan-akan kan seperti itu, padahal tidak ada seperti itu. Dan beliau sendiri sudah menyatakan berulang kali beberapa kali sudah mengatakan gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar tidak terkena calo-calo atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masalahnya juga banyak yang seperti itu gitu. Nah, kadang Gus Idam sendiri misalkan jadwal benar-benar sudah penuh, kadang pas lelah gitu kan, akhirnya disesel-sesel jadwal, mungkin ada yang longgar sedikit waktu kan, seperti itu. Akhirnya nggak tahunya nanti ada sedikit beberapa orang dekat itu kena calo kan, kadang kan seperti itu gitu loh. Itu yang tidak kita harapkan itu terjadi gitu. Masalahnya ini adalah soal agama ya, soal agama ya, berarti kita ya harus memang sabar menunggu sampai ini tahun 2025 baru dibuka lagi jadwal gitu ya. Jadi tujuannya ya memang selain untuk menghindari calo, jadi waktunya beliau sendiri itu juga ada rehatnya gitu loh, ada istirahatnya. Kadang satu hari itu sampai 3-4 kali ya. Itu bagaimana capeknya, lelahnya ya. Nah seperti itu yang akhirnya nanti kalau sudah capek, lelah, kadang ada kesenggol sedikit kayak kemarin, kadang kesenggol darah gitu, akhirnya emosi. Itu karena sebenarnya ya karena saking capeknya aja. Kadang capek, kadang lelah, kadang lepas kontrol lah, seperti itu. Jadi ini ya para jamaah atau siapapun yang ingin mengundang beliau ya mohon untuk bersabar gitu loh. Dan apabila benar-benar ingin tahu yang sebenarnya ya harus datang sendiri kepada beliau, jangan sampai datangnya lewat si A, si B, si B itu nanti akan timbul permasalahan. Akhirnya nanti ada yang namanya beliau sendiri ngomong itu kena calo. Nah, ini karena memang ya jadwal sampai saat ini itu sudah penuh gitu loh, sudah penuh ya. Sudah penuh, jadi nanti kadang akhirnya banyak juga yang menyatakan wah lek diundang wong cilik gak gelem, lek diundang wong ini gelem. Lah itu asumsi-asumsi seperti ini yang kadang merugikan salah satu pihak gitu ya. Jadi ini biar ini saya meluruskan saja, jadi biar
anggapan di luaran sana yang selama ini menganggap Gus Idam itu pasang tarif senilai A, senilai B, C, D, tidak seperti itu gitu loh. Ini saya jelaskan sekali lagi, dan beliau sendiri sudah menyatakan ya bahwa tidak ada, beliau itu dan tidak pernah. Itu ada kemarin justru di video yang berapa bulan yang lalu, beliau justru masih di panggung itu dikasih apa juga tidak mau sama siapa itu, Gus Baru ya apa siapa itu, pasti kayak amplop tidak mau itu. Gus Idam, Gus Baru dikasih amplop sama itu tidak mau, karena ya memang Gus Idam itu bukan orang yang kayak seakan-akan seakan-akan mencari uang gini, enggak seperti itu. Gus Idam itu memang kadang kalau pas pengajian ya seperti, tapi yo pantese, nah, itu kan sebenarnya itu kan kata-kata canda aja gitu loh, itu bukan kata-kata yang benar-benar dari dalam hati beliau gitu loh. Jadi yo pantese kan kadang seperti itu, kayak sing jaga ndek parkir barang kan juga seperti itu, tapi itu bukan pemaksaan ya, itu bukan pemaksaan, itu hanyalah kata-kata candaan. Dini dikei alhamdulillah enggak kan juga enggak apa-apa, tapi ya mosok menuwe ngundang beliau, ngundang ngaji sampai sana enggak bayar, kalau sing ngundang joget-joget, ngundang artis, ngundang jaranan yang bayar, logikanya kan seperti itu gitu kan. Ini justru kita ngundang guru yang ada ilmu agamanya untuk kepentingan hidup kita, untuk kepentingan akhirat kita, mosok kita enggak ngasih ribet. Intinya kalau kita ngasih kan apa ya, ribet atau apa ya, itu penghargaan lah istilahnya seperti itu gitu. Jadi biar masa toh justru kita kepada guru kita, kepada kiai kita yang sudah menyampaikan beberapa ilmu, kadang justru di saat pengajian pun juga memberikan amalan-amalan, nah itu kan yang itu bisa diterapkan oleh masyarakat, oleh siapapun ya. Masa kayak gitu tidak kita kasih penghargaan, kita terus diam-diam, kan tidak mungkin secara logika. Wong kita mau ngundang tetangga kendurian, habisnya juga sudah berapa, kadang 2 juta, 3 juta ya kan sesuatu hal yang ini wajar, ya, meskipun beliau itu tidak minta nominal gitu loh, tapi ini sudah sewajarnya dan sudah seharusnya gitu ya, intinya seperti itu. Jadi kadang banyak juga itu yang di channel-channel saya itu komen, saya pengen ngundang ya, ngundang Gus Idam, komen yang channel ya wong lucu. Nah kalau memang mau bener-bener pengen ya monggo silahkan datang sendiri ke dalam beliau, ke Gus Idam, datang ngomong baik-baik. Kalau tidak ada ya sampai ketemu, sampai ada, ataupun ketemu Mas Jibot, ketemu yang lainnya, atau ketemu Mas Kentos, kan bisa saja, banyak yang bisa ditemui. Jangan terus ngundang neng komentar, ngundang neng komen ya lucu, nah ini berarti tidak niat, itu kan seperti itu. Karena itu nanti akan misalkan ngundang di komen, kadang ada yang orang yang ngaku-ngaku, oh iya saya bisa, saya deket sama Gus Idam ini ya, akhirnya seperti itu. Nah itu yang namanya calo gitu loh ya, akhirnya timbul beberapa hal yang seperti itu gitu ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini ya penjelasannya tentang pergunjingan tarif beliau ya. Ini saya tegaskan ya, bahwa beliau sampai saat ini tidak pernah memasang tarif untuk ngaji beliau atau diundang beliau ya. Dan ini saya sampaikan juga bagi teman-teman ya yang pengen pesan sarung ya, ini sampai saat ini beliau di ST itu belum ada yang namanya promo 100 dapat 2, 103 itu tidak ada di Sabilul Toba untuk sarung Gus Idam series ya, tidak. Monggo silakan yang pengen yang ori, karena memang sarung itu sekarang banyak yang ori dan enggak ya. Jadi biar teman-teman paham, monggo silakan bisa di WA ada di video itu tadi ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kekurangan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih yang sudah ikut gabung. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa bi syafaati Rasulillah, wa bi syafaati Rasulillah, wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.